Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal dan selamat datang. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan reading untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu sudah aku shuffle. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius. Fokus konsentrasi dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Page of Cups, 8 cangkir. 8 cangkir ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, memang dapat aku akui di sini ya. Mohon maaf, ada beberapa masalah yang sedang terjadi di dalam kehidupan teman-teman Sagittarius, meskipun nggak semua kamu merasakan masalah ini ya. Mungkin hanya beberapa, dan semoga sih tidak ada yang terjadi gitu ya teman-teman. Akan tetapi yang namanya sebuah kehidupan pasti tidak pernah lepas dan luput dari permasalahan-permasalahan yang terkadang tidak diundang pun akan datang dengan sendirinya. Dan terutama pada kartu pertama ini teman-teman, ia sangat menggambarkan tentang adanya sebuah kekecewaan dan kegagalan yang sedang kamu rasakan di sini. Ya, hingga membuat kondisi keuangan kamu mungkin menjadi cukup nggak stabil, teman-teman. Nah, ketika kamu sudah berjuang dan berkorban, itu loh yang membuat kamu tuh ngerasa kecewa berat banget, teman-teman. Mungkin ya, kamu sudah mengeluarkan sejumlah uang yang begitu besar, banyak ya, teman-teman. Kamu sudah mengeluarkan tenaga, ya, waktu, semua. Jadi, segala sesuatunya itu nggak sesuai dengan harapan kamu, sehingga di sini timbul sebuah kekecewaan, gitu. Oke, next. Kita akan lihat, teman-teman, apakah dalam pekan ini ada peluang potensi, ya, bahwasanya semuanya akan berjalan dengan lancar kembali, teman-teman. Oke. Nah, aku punya King of Wands. Raja Tongkat muncul hadir ya untuk energi kartu kedua, teman-teman. Jadi sebenarnya mengenai tentang sebuah peluang, kesempatan itu selalu ada ya, teman-teman. Selalu ada peluang dan kesempatan yang nantinya akan apa ya? Memberikan sebuah gambaran deh, teman-teman, ya. Bahwasanya ya kamu akan bangkit dari sini gitu sih. Ya, paling tidak masalah-masalah yang terjadi dari kartu pertama ini kemungkinan besar akan segera terselesaikan, teman-teman. Ya, ada potensi dan peluang yang akan kamu dapatkan. Oke, kemudian pada kartu yang berikutnya, aku punya Ace of Wands. Nah, Ace of Wands ini muncul hadir, teman-teman. Jadi dari kartu ketiga ini juga cukup menggambarkan tentang sebuah pencapaian yang pada akhirnya akan kamu dapatkan, teman-teman. Ya, memang sih pada intinya kamu harus lebih apa ya? Berjuang banget lah, teman-teman. Harus lebih berjuang, lebih kerja keras lagi. Kemudian doanya lagi, kesabarannya lagi, teman-teman. Memang segala sesuatunya itu selalu berkaitan satu dengan yang lain, teman-teman. Ya, dan aku yakin kok kali ini semesta akan memberikan hal yang terbaik untuk kehidupan kamu. Kenapa? Adanya peluang yang datang dalam kehidupan kamu ketika kamu mampu untuk memanfaatkan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin. Maka ini yang akan terjadi sih. Ya, ini sebuah pencapaian yang aku rasa teman-teman bakal apa ya? Mengubah deh jalan hidupmu nanti untuk lebih baik. Contoh mungkin di dalam bisnis usaha kamu kah, kemudian mungkin di dalam perihal pekerjaan kamu ya, teman-teman, seperti itu. Oke, dan kemudian aku punya The High Priestess, teman-teman. Sebagai energi penutup, The High Priestess ini kartu yang menggambarkan tentang ya sebuah hal-hal yang memang ini mengenai tentang perjalanan spiritualitas kamu sih.
ya. Dan kali ini juga kamu harus lebih bisa yakin dan percaya terhadap diri kamu sendiri, karena bisa jadi beberapa kegagalan ataupun masalah kendala yang terjadi di dalam kehidupan kamu kemarin itu berkaitan tentang adanya orang-orang yang berada di sekeliling kamu yang toksik, bermanipulatif gitu teman-teman. Ya, terlalu percaya kamu terhadap orang lain. Maka kali ini semesta ingin agar kamu lebih percaya terhadap diri kamu sendiri, teman-teman. Ya, bangunlah rasa kepercayaan diri kamu, dan kemudian bangunlah mindset yang lebih positif, bangunlah keyakinan di dalam diri kamu, maka niscaya apa yang mungkin menjadi harapan dan tujuan dari teman-teman Sagittarius ya akan tercapai. Ya, ya yang paling terpenting adalah harus lebih dekat dengan Tuhan, teman-teman. Ya, harus lebih banyak berdoa, ya, sehingga dengan seperti itu niscaya teman-teman kamu akan memperoleh sebuah ketenangan, kedamaian, dan bahkan ya sebuah solusi-solusi yang baik lah untuk menyelesaikan semuanya. Gitu sih, dan jalan keresahan kamu insya Allah akan terbuka lebar. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi ya dari teman-teman Sagittarius. Oke, dan wow, aku punya Wheel of Fortune ya, kartu keberuntungan untuk kamu teman-teman. Ya, kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan, dan kartu ini juga menggambarkan tentang sebuah kelimpahan materi dan rezeki sih yang aku lihat seperti itu. Iya, sebuah perubahan ya di dalam kehidupan. Ini cukup nyata, ada Queen of Swords ya. Perubahan secara kondisi ekonomi, materi, keadaan, dan kemudian perubahan secara sikap ya. Jadi memang pada intinya ketika semuanya nantinya sudah kamu dapatkan, artinya kelimpahan materi, rezeki ya, keuangan yang bagus teman-teman, maka ya kamu harus lebih banyak bersyukur, kamu harus lebih banyak apa ya, mungkin berbuat baik teman-teman ya, membantu orang-orang yang mungkin susah di sekitar kamu, itu juga penting agar apa, agar jalan kerezekian kamu, pintu rezeki kamu agar terbuka lebar teman-teman ya. Dan kemudian perubahan secara keadaan di sini ya bisa jadi loh, karena banjir keberuntungan roda kehidupan yang berputar, kamu mungkin di bulan Februari ini akan menjadi orang kaya raya kah? Ya, dan bahkan sangat kaya raya, teman-teman. Enggak menutup sebuah kemungkinan kok. Ya, semuanya bisa saja terjadi. Apalagi melihat selama ini perjuangan kamu sudah cukup-cukup bagus, cukup-cukup besar, ya luar biasa, ya teman-teman. Dan mungkin kalau melihat dari perjuangannya, ya tentu ini sesuatu hal yang nggak main-main ya teman-teman. Karena pas semua sudah kamu lakukan gitu sih. Mungkin seperti itu ya. Biar doa ya, kerja keras. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang keempat aku punya Six of Swords ya. 6 pedang muncul hadir sebagai energi penutup. Nah, mungkin ini yang sangat terpenting teman-teman, ketika memang semuanya sudah dilakukan dan kemudian kamu orang yang berani untuk menghadapi sebuah tantangan rintangan gitu sih. Oke, kamu berani untuk mengambil sebuah langkah dan tindakan yang tepat ketika kamu dalam fase yang mungkin mohon maaf ya sedang terpuruk ataupun dalam fase yang lagi sulit. Jadi ketika keputusan yang kamu ambil itu tepat, maka ya mungkin itulah yang sebagai apa ya, sebagai jalan pembuka rezeki kamu teman-teman. Tetapi memang secara garis besar aku yakin di bulan Februari ini ataupun dalam pekan ini teman-teman, keberuntungan yang akan kamu dapatkan inilah yang akan mengubah hidupmu menjadi lebih baik ya, mengubah hidupmu menjadi lebih kaya, lebih sukses, paling tidak lebih stabil teman-teman. Amin ya. Berarti untuk masalah keuangan bagus ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini ya sudah berumah tangga. Oke, dan pada kartu yang pertama aku punya Ten of Pentacles. 10 koin muncul hadir sebagai energi pembuka teman-teman ya, terkait dengan kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang sudah berumah tangga. Jadi dari kartu pertama ini teman-teman sebenarnya cukup menggambarkan tentang sebuah kondisi kehidupan rumah tangga yang sangat harmonis sih. Yang pertama ya yang aku lihat memang dari kondisi keberuntungan di sini. Ya, keberuntungan ini memang selalu berkaitan tentang adanya rezeki yang cukup berlimpah ruah ya, teman-teman. Tidak dapat dipungkiri ya, namanya rezekinya bagus, pasti kehidupan rumah tangganya kebanyakan akan bagus, teman-teman. Kenapa ya? Karena semuanya sudah didapatkan gitu sih. Ya, dan disitulah ketika sudah semua didapatkan, harus bisa mensyukuri. Kenapa? Karena ketika tidak bersyukur, teman-teman, maka harta tadi, ya kehidupan yang berlimpah ruah tadi, teman-teman, ya kehidupan sosial yang bagus tadi itu akan hancur gitu sih, karena tidak bisa bersyukur dan tidak bisa memanfaatkan segala sesuatunya dengan baik. Nah itu.
Oke, tetapi di balik kebahagiaan ini aku melihat memang ada orang yang nggak senang, nggak suka terhadap semua pencapaian kamu, teman-teman. Jadi harus hati-hati, ya. Seperti memang mereka berupaya berusaha untuk menutup jalan kesejahteraan kamu, tetapi selalu gagal. Ya, kenapa selalu gagal, teman-teman? Ya, karena memang kamu memiliki sebuah proteksi yang cukup baik di sini. Ya bisa jadi terkait dengan sebuah komitmen yang dijaga dengan baik ya, komitmen di dalam sebuah hubungan rumah tangga, kemudian mungkin terkait dengan hal-hal yang sifatnya spiritualitas ya, artinya kamu orang yang rajin berdoa, beribadah, teman-teman, mungkin itulah yang menjadi salah satu faktor penyebab teman-teman kamu selalu terproteksi oleh energi-energi jahat, energi negatif seperti itu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang berpacaran. Oke, nah bagaimana kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang sedang berpacaran ya? Oke, dan pada kartu yang pertama aku punya Three of Cups ya, 3 cangkir. Oke, secara visualisasi memang ini kartu yang sangat positif ketika kita berbicara terkait dengan sebuah pencapaian teman-teman. Ketika kita berbicara terkait dengan kondisi kehidupan sosial, namun tidak positif pula mengenai tentang kehidupan asmara kamu. Kenapa aku katakan demikian? Karena ini kartu pertama ini menggambarkan tentang sebuah kehidupan asmara ya, yang berkaitan tentang adanya sebuah pengkhianatan. Oke, dan pengkhianatan di sini dilakukan oleh orang yang kamu kenal, berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri. Nah, seperti itu. Tetapi yang aku lihat di sini adalah sebuah hubungan yang sangat pandai banget ya dirahasiakan. Mungkin ketika kamu merasa hubungan kamu sedikit aneh, ada yang ganjil, mungkin ini jawabannya, teman-teman. Ya ternyata ya orang-orang terdekat kamu sendiri yang mengkhianati kamu. Seperti itu ya. Dan kemudian aku punya kesatria pedang. Jadi dari kesatria pedang ini teman-teman, kamu harus berusaha berupaya untuk mencari tahu tentang kebenaran mungkin dari intuisi kamu juga, pilihan kamu juga, wirasat kamu juga, dan bahkan mungkin bisa jadi dari orang-orang yang berada di sekeliling kamu yang memberikan sebuah informasi, namun selama ini mungkin karena kamu nggak percaya tentang sebuah kebenaran tersebut sehingga kamu menyangkalnya. Nah, coba deh kali ini kamu mencari tahu tentang hal tersebut, kebenaran tersebut gitu teman-teman. Ya, karena yang aku lihat nantinya bakal ada energi penyesalan dari seseorang yang telah berkhianat dan bahkan seseorang yang menjadi pihak ketiganya, teman-teman. Nah, mungkin seperti itu nanti konteksnya gitu sih. Jadi memang pada intinya coba deh untuk bisa lebih menggali ya. Teman-teman, bukan berarti sih kamu harus hujan sih, tidak juga. Ketika memang kamu merasa ada hal yang ganjil ya, teman-teman. Gitu sih. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke. Aku punya Ace of Swords ya. Kartu pertama ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang sedang jomblo dan single. Oke, dari kartu pertama ini ya teman-teman, aku melihat ada sebuah pencapaian dan penaklukan gitu sih. Pencapaian dan penaklukan di sini mungkin ada beberapa hal yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu, yaitu hal-hal yang positif baik mengenai tentang kehidupan asmara ataupun kehidupan sosial gitu ya teman-teman. Nah ternyata iya, ketika kamu dalam fase yang sudah berpasrah menyerah dan terkadang berputus asa melihat mengingat semua hal yang sudah kamu lakukan namun selalu gagal teman-teman. Nah bisa jadi ini berkaitan tentang peluang bisnis, peluang pekerjaan. Nah itu ya, untuk masalah kondisi ekonomi memang nanti akan cukup terlihat di bulan Februari ini. Dan kemudian untuk masalah kehidupan asmara juga hal yang sama, ketika kamu seakan-akan sudah deh nyerah gitu ya teman-teman, karena mungkin selama ini ketika menjalin sebuah hubungan asmara juga selalu gagal, dan ketika ingin mencari seseorang yang tepat juga selalu nggak berhasil. Jadi pada fase ini ternyata pada akhirnya teman-teman, ya kesempatan itu datang dengan sendirinya. Ya ketika kamu nggak berharap, ternyata ya apa yang mungkin apa ya, nggak mungkin terjadi ya terjadi gitu sih. Ya, dan kemudian aku punya The Empress ya, seseorang yang cukup dewasa, bijak ya, seseorang yang apalagi teman-teman ya. Kalau secara kondisi ekonomi sih bagus ya. Mungkin seseorang yang bakal menjadi jodoh dan pasangan hidupmu. Tetapi yang paling terpenting adalah dia seseorang yang sangat dewasa itu sih. Ya, penting untuk menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang yang lebih dewasa, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kamu menjalin sebuah hubungan dengan seseorang yang lebih dewasa, ya, jadi semuanya akan apa ya? Mungkin akan dapat terkendali deh. Iya, apalagi ketika kamu ingin menjalin sebuah hubungan asmara yang lebih serius, tentu itu sangat penting. Oke.
Ya, dari pola pikirnya seperti itu. Poin terakhir ya, kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Oke, wow, aku punya 3 of Swords ya, 3 pedang. Jadi dari kartu pertama ini teman-teman, ya cukup menunjukkan ataupun selalu identik sih tentang adanya apa ya? Kalau dikatakan bakal kecewa, sakit hati, kalau dikatakan terhianati ataupun dihianati, terlihat gitu sih. Ya, ataupun mungkin dengan kata lain di sini, teman-teman, kamu harus hati-hati terhadap seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, sepertinya dia sudah berpasangan. Nah, ini sudah diperingatkan kamu untuk jangan dekat dengan seseorang tersebut, mungkin seperti itu ya, oleh orang-orang yang masih peduli terhadap kamu. Mungkin bisa jadi mereka tahu ya ini orang suka menyakiti, track record di dalam kehidupannya nggak bagus, ya tetapi mungkin kamu masih ngeyel kali ya teman-teman. Dan kemudian kalau mengenai tentang seseorang tersebut sudah berpasangan, mungkin sama halnya ya orang-orang yang berada di sekeliling kamu, mereka tahu teman-teman. Jadi ya sebagai teman yang baik mungkin mereka memperingatkan kamu. Nah di sini ada The Magician, ternyata ada Black Magic di sini teman-teman, ya ada kuna-kuna ya ketika kamu sudah terpengaruh mungkin ya karena adanya energi tersebut. Jadi harus hati-hati deh teman-teman ya. Oke, next kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Sagittarius. Nah, yang pertama aku punya tanggal 17, tanggal 1, tanggal 6, 24, 22, 28, tanggal 5, tanggal 4, 13, dan yang terakhir 25, 18, 27. Oke, sekian terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.